فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada poin yang kedua. Tadi telah kita murajaah permasalahan sebelumnya. Al-hirsu 'ala as-saffil awal. Di antara perkara yang hendaknya diketahui oleh kaum muslimin secara umum, terlebih lagi para talabatul ilm, yaitu perkara ini hendaknya semangat untuk mendapatkan shaf awal. Jangan seorang merasa cukup, ikhwanillah, yang penting berjamaah, jangan. Kalau seseorang mampu mendapatkan posisi yang paling utama, maka ambil. Nah, apalagi tidak terlalu sulit. Misalnya di tempat kita tidak terlalu sulit sebenarnya kalau seorang bersegera untuk mendapatkan shaf awal. Berbeda dengan suatu tempat yang begitu banyak jamaah, seperti di Damaj, untuk mendapatkan shaf awal, kalau tidak betul-betul semangat dan berjaga-jaga, ini tidak akan dapat. Untuk sholat tarawih saja agar bisa dapat shaf awal itu sudah jaga-jaga sejak Isya. Tidur di situ sudah. Nah, jaga. Mau Jumatan udah dapat shaf awal, nah, mandi ba'da subuh. Di tempat kita alhamdulillah. Nah, kemudahan lebih banyak, cuman ya kemalasan pun lebih banyak. Nah, sebenarnya gampang. Azan baru berangkat saja dapat shaf awal, ya tidak? Nah, dapat shaf awal. Bahkan iqamah baru datang bisa dapat shaf awal. Karena yang di masjid duduk-duduknya di belakang. Nah, ini kusur, ikhwanillah, dalam artian apa? Peremehan terhadap keutamaan yang seperti ini tidak pantas. Hendaknya punya hirs ala shafil awal, semangat untuk mendapatkan shaf awal. Jangan Jangan mencukupkan diri dengan sesuatu yang lebih rendah. Sebagaimana dalam bait syair, bagaimana bait syairnya? Walam ara ya ayubin nasi syai'an kanaksil qadirina 'ala tamami. Aku tidak melihat aib-aib manusia itu sesuatu yang besar seperti besarnya aib seorang yang mampu untuk mencapai kesempurnaan tapi dia memilih memilih kekurangan. Qala yustahabbu lil ma'mumin an yataqaddamu ila as-saffil awwal wa yahrisu 'alaihi wa yahdharu min at-ta'akhkhur. Dan disunahkan bagi para makmum untuk maju ke shaf awal dan bersemangat untuk mendapatkan shaf awal serta hati-hati dari terlambat. Nah, hati-hati dari terlambat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah. Hadis
Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim. Yang kisah hadis ini akanillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ta'akhuran bi ashabi. Wa fi riwayatin ra'a qauman yajlisuna fi mu'akhkharil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keterlambatan dari sebagian sahabat dan melihat sebagian orang duduk-duduk di belakang masjid. Milihnya di belakang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur, "Taqaddamu, maju." Nah, maju. Fa'tammu bi, ikutilah aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, sehingga orang-orang setelah kalian akan mengikuti kalian. Ini penting ya Fadillah. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang setelah kalian pun akan mengikuti kalian. Jadikan diri sebagai teladan yang baik. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Ini yang perlu kita renungkan. Senantiasa suatu kaum berakhir-akhir, berlambat-lambat sampai Allah Subhanahu wa taala akhirkan dia, wal a'yadu billah. Dan ini mujarrab ya khanifillah. Betapa banyak dulu orang-orang kalau di majelis ilmu sukanya milih di belakang-belakang, biasanya mereka maftun, orang-orang terfitnah. Nah, tayyib. Dulu di Damaj, saya di depan banyak manusia, dia milih belakang. Nah, padahal mampu untuk ke depan. Baik. Nah, jadi terus menerus berlambat-lambat. Dalam sholat juga telat-telat. Jadi tidak ada ihtimam dengan ibadah, tidak ada ihtimam untuk mencapai kemuliaan. Maka ini, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Senantiasa suatu kaum akan berakhir-akhir, berlambat-lambat sampai Allah akhirkan dia, waliyadu billah, dan terseret fitnah. Minimal futur ya khanifillah. Kalau sekedar futur kemudian melemah semangat saja itu masih ada kebaikannya, tapi kalau kemudian terseret hizbiyun, rusak. Atau akhirnya yantakis, balik arah, berbalik arah. Dan yang sama awalnya mengenal sunnah, kemudian dia tinggalkan sunnah, dia lepas. Wala'iyadzubillah. Dan ini penting, hendaknya seseorang sadar akan dirinya. Kalau muncul futur maka segera diobati. Muncul kemunduran segera diobati. Demikian pula orang tua. Melihat gelagat anaknya mulai mundur, maka berusaha mencari obat sebelum terlambat. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam an-nida, yaitu pahala yang ada di dalam adzan, was-saffil awal, dan pahala yang ada pada shaf awal. Dua perkara, yaitu adzan dan shaf awal. Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidak mendapati cara untuk bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi, maka sungguh mereka akan mengundinya. Hadis ini menunjukkan utamanya shaf awal. Karena manusia biasanya kalau sudah mereka saling mengundi, ini sesuatu yang hendaknya diperebutkan. Dan memang untuk adzan keutamaan yang banyak akan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-muadzzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah manusia yang paling panjang
lehernya kelak di hari kiamat. Dan banyak yang mendoakan dia dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendengar azannya. Sejauh suara azannya minal hajari wasyajar, baik bebatuan maupun pepohonan-pepohonan menjadi saksi azan dia. Maka ihtisab ketika seorang azan, persiapkan, karena itu ibadah yang agung. Mau azan ya wudu, persiapkan pakaian, sudah siap sholat. Jangan bangun tidur baru azan, nanti sudah azan baru wudu, temannya sudah pada siap, dia terlambat. Ini keliru. Azan ya orang yang paling pertama sudah siap. Karena ini ibadah. Dalam hay'ah yang bagus kita memanggil orang ya sudah siap. Sungguh pada azan ikhwanifillah pahala yang besar. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am, law istata'tu an ajma' bainal adzani wal imamah la jama'tu." Atau kama qala radhiyallahu anhu. Seandainya aku mampu untuk menggabungkan antara adzan dan menjadi imam, maka aku akan gabungkan. Adapun saf awal ini yang menjadi pembahasan kita. Di antara keutamaan ya akhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat atas saf-saf awal. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Al-Bara' bin Azib dan dimasukkan dalam As-Sahihul Musnad. Doa dari para malaikat dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini didapat oleh orang-orang yang di saf awal. Dan itu sebaik-baik saf bagi para lelaki. Adapun para wanita dikatakan di sini, qala amman nisa fa yustahabbu an yakunna fis sufufil mutaakhirah. Adapun para wanita maka disunnahkan untuk mereka itu berada di saf-saf yang akhir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf para lelaki adalah awalnya dan yang paling jeleknya akhir. Dan sebaik-baik saf para wanita adalah akhirnya serta yang paling jeleknya awalnya. Kebalikan dari saf para lelaki. Ini menunjukkan semakin jauh saf wanita dari saf para lelaki itu lebih utama. Dalam artian, dia di paling belakang, wanita ini di saf paling belakang itu yang paling utama. Makanya, mereka mengawali saf ya. Sebagian ulama mengatakan mengawali safnya dari belakang, kemudian ke depan. Karena seorang yang datang awal ya tentunya memilih yang paling utama. Baik. Dan ini jelas, maka hendaknya seorang berusaha mendapatkan yang paling utamanya. Al-thalith taswiyatus sufuf wa taras fiha wa saddul furaj wa idmamus saffil awal fal awal. Perkara yang ketiga tentang pelurusan shaf. Serta merapatkannya dan menutup celah, serta menyempurnakan shaf yang awal terlebih dahulu, kemudian shaf berikutnya.
Jangan membuat shaf kecuali shaf sebelumnya sudah penuh. Dan pelurusan shaf ikhwanillah yang rajih hukumnya wajib. Hukumnya wajib berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawwu sufufakum. Luruskan shaf kalian. Dikatakan di sini yustahabbu lil imam. Ini bagi imamnya an ya'mura bi taswiyatis sufufi wa saddil furaj qabla dukhuli fis shalat. Bagi imam disunnahkan untuk memerintahkan kepada para makmum untuk meluruskan shaf dan menutup celah-celah, yaitu celah yang masih ada ditutup. Jangan sampai ada celah antara makmum yang satu dengan makmum yang lain. Hukumnya sunnah bagi imam untuk melakukan demikian karena contoh dari Rasulullah SAW. Tatkala beliau mengimami afanifillah, beliau senantiasa melakukannya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalik. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa liqaulihi sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Juga berdasarkan sabda beliau ketika meluruskan shaf, beliau mengatakan hal ini. Luruskan shaf-shaf kalian sebab kelurusan shaf termasuk apa? Di antara kesempurnaan salat. Ini sekali lagi berhubungan dengan apa? Perbuatan imamnya. Jadi imam disunnahkan untuk meluruskan shaf terlebih dahulu. Adapun pelurusan shaf itu sendiri ikhwanillah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Yang meluruskan shaf hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sawwu sufufakum. Nah, meluruskan shaf-shaf kalian. Nah, kemudian disebutkan alasannya bahwasanya kelurusan shaf termasuk apa? Termasuk di antara kesempurnaan salat. Qala wa Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi fa qala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni araakum min wara'i dhahri. Dari hadis Anas, dia mengatakan telah dikumandangkan iqamah untuk salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap ke arah kami dengan wajah beliau. Kemudian mengatakan aqimu sufufakum wa tarassu. Tegakkan shaf kalian, lurus rapatkan, sebab sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Dan ini kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melihat dari punggung beliau. Jadi selain beliau melihat ke depan, nah beliau juga bisa melihat ke arah belakang. Ini kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anas radhiyallahu anhu kana ahaduna yalzaku manqibahu bi manqibi sahibihi wa qadamahu bi qadami. Dan Anas mengatakan adalah dulu salah seorang di antara kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya yang ada di sampingnya dan menempelkan kakinya dengan kaki apa? Teman yang ada di sampingnya. Ini sunnah. Saya untuk apa? Betul-betul lurus dan rapat. Juga di antara dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang wajibnya meluruskan shaf, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Annahu qadimal Madinah faqila lahu ma ankarta minna mundu yaumin ahidda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna as-sufuf. Ini di zaman
para tabi'in, masih ada sederetan para sahabat. Nah, Anas bin Malik ditanya, tatkala beliau tiba di Madinah, apa yang engkau ingkari dari kami semenjak hari-hari engkau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam artian, dulu engkau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sekarang engkau melihat kami, apa yang engkau ingkari dari kami yang dulu dilakukan oleh para sahabat? Dan perhatikan Anas bin Malik yang jawabannya, ma'angkartu syai'an, aku tidak mengingkari sesuatu pun, illa annakum la tuqimuna sufuf, kecuali kalian itu tidak menegakkan saf-saf. Dalam artian kurang lurus, kurang betul-betul perhatian dengan saf, lurus, rapat. Ini menunjukkan perhatian beliau dalam permasalahan kelurusan saf. Dan jangan sampai meninggalkan furjah, jangan meninggalkan celah untuk syaitan masuk. Bahkan Rasulullah SAW berikan dorongan untuk seorang yang menyambung shaf, dan ancaman bagi yang memutuskan shaf. Maka ini penting. Rasulullah SAW dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani, Rasulullah mengatakan, aqimus sufuh wa hadu bainal manakib wa suddul khalal. Tegakkanlah saf-saf kalian dan perdekat, tempelkan antara pundak-pundak, wa suddul khalal, dan tutup celah-celah. Walinu bi aidi ikhwanikum. Maksudnya apa? Walinu bi aidi ikhwanikum, yaitu bersikap lembutkanlah, dalam artian jangan kaku. Maksudnya apa? Diterangkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sahih beliau, makna walinu nabi aidi ikhwanikum idza jaa rajulun ila shaf fa dhahaba yadkhulu fihi fa yanbaghi an yalina lahu kullu rajulin mankibai. Dalam artian lembutkan, jangan kaku. Ketika ada orang datang misalnya cari-cari, tidak ada temannya, ya sudah, dia ingin masuk, saling geser. Nah, ini maksud walinu bi aidi ikhwanikum. Jangan mau masuk songkol. Nah, ada mau masuk disongkol. Kalau masih mampu, ada bisa masuk, ya masukkan. Nah, dan dulu terkadang sesuatu yang di antara keunikan yang kami dapati di sana, ikhwan di Damaj, kita yang sering di ikhwan yang ada di saf awal itu biasanya kan punya teman-teman dekat yang di bagian samping kanan atau samping kiri imam. Nah, kalau yang temannya yang datang itu sudah sempit, ya tetap dikasih. Nah, kasih. Tapi kalau orang baru datang yang bukan biasa di situ, ya biasa saja, dalam artian tidak dikasih tempat. Sebenarnya masih mampu, cuman kalau yang biasa di situ, sempit-sempitan hati tetap tetap enak saja. Tetap enak karena kebiasaan bersama. Syahid di sini ya, untuk semangat, selama masih bisa masuk, ya dirapatkan. Apalagi soal awal. Apalagi soal awal, ketika ada yang masuk, apalagi juga kalau tinggal tersisa satu orang di belakang, ini tidak sah salatnya. Sebagaimana nanti kita bahas, salat sendirian di belakang shaf. Maka ya dia berusaha mencari celah, ya digeser-geser dengan lembut sehingga bisa mendapatkan tempat untuk masuk ke shaf. Ini makna walinu bi aidi ikhwanikum. Jadi kalau datang orang ingin masuk ke shaf, ya lembutkan, dalam artian jangan dicegah atau jangan dikasari dengan pundak-pundak kita, tapi berusaha untuk melembuti.
sampai dia bisa masuk shaf. Wala tadaru furujatin lisyaitan, dan jangan kalian biarkan celah-celah untuk syaitan. Wa man wasala shaffan wasalahu Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menyambung shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan sambung dia. Al jazaa min jinsil amal. Kalau dia menyambung shaf ada yang putus, maka segera di depan ada shaf yang masih kurang, belum penuh, segera. Nah, segera masuk. Juga dengan ihtisab, keutamaan ini alhamdulillah, kalau dia menyambung shaf, sehingga harapannya Allah Subhanahu wa taala menyambung dia urusan-urusan dia, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dan sebaliknya, wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Siapa saja yang menjadikan shaf terputus, ya, dia memutus shaf, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memutus dia. Ini ancaman bagi orang-orang yang menjadikan shaf terputus. Dia tidak mau merapatkan, tidak mau merapatkan, menjauh dari saudaranya. Dan juga ikhwanifillah, tanbih untuk anak-anak, maka perhatikan. Kalau anak-anak yang belum mumayyiz, salatnya belum benar, ya tanbih, pokoknya berusaha di paling pinggir sehingga shaf tidak terputus. Shaf tidak terputus. Nah, kalau sudah mumayyiz dan kita sudah tahu anak ini salatnya baca. Nah, salatnya baca wudu, tadi berangkat dalam kondisi wudu, kemudian salatnya baca. Nah, ini sudah dihitung dan ini kita dapat pahala. Nah, orang tua mendapatkan pahala karena mereka belum balik ke hadifillah, sehingga orang tua yang dapat. Ini keutamaan. Maka diperhatikan waktu azan, anak dicek sudah wudu belum. Kalau sudah mumayyiz, dah 7 tahun ke atas, terutama hadifillah, mulai lebih diperketat. Wudunya dicek, kemudian sholatnya, bacaannya dilihat. Karena anak-anak kadang ya cuma diam saja, mulutnya tidak bergerak. Nah, diperhatikan sholatnya. Nah, kalau sholatnya bagus, ya ikhwanifillah, pada seorang anak, ini harapan besar untuk bagus pada perkara-perkara yang lain. Hadis Ibnu Umar ikhwanifillah ditambahkan, hadisnya mencakup. Kami ada dalam Sunan Abi Dawud, bisa antum catat di Mukhtarah ini, tentang permasalahan meluruskan shaf dan dan menutup celah-celah. Baik. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibi wa qadamahu bi qadami. Sudah tadi dalam riwayat Bukhari. Pundak dengan pundak, kemudian kaki dengan kaki. Dan yang menjadi patokan adalah al-ka', mata kaki, bukan ujung kaki, ya Alhamdulillah. Kalau ujung kaki tidak akan terjadi kelurusan. Tapi kalau mata kaki, karena itu adalah tengah, ketika ditarik garis lurus, ya lurus, karena tengah tubuhnya itu mata kaki. Berbeda kalau ujung. Kalau ujung kaki akan terjadi apa? Namanya anak kecil, ujungnya dia akannya ke depan. Nah, yang kakinya panjang ke belakang. Tapi kalau mata kaki, walaupun orang itu kakinya besar, panjang ataupun pendek, ya kalau mata kaki dengan mata kaki akan lurus. Akan lurus. Nah, dan tentunya kalau untuk menempelkan terus-terusan ini sulit. Menempelkan mata kaki terus-terusan dengan mata kaki sampingnya, sehingga tidak takalluf. Jangan takalluf dalam masalah ini. Dalam artian yang penting kaki sudah menempel, sudah rapat. Nah, ya. Karena sebagainya takalluf dalam artian sudah yang penting di gini-ginikan terus mata kakinya. Akhirnya yang sampingnya lecet. Repotin. Nah, dan juga malah malah nggak akan terjadi kelurusan, karena yang sampingnya mungkin kakinya sedikit panjang sini, dia ingin meluruskan mata kakinya, akhirnya dia menceng.
Ya tidak. Kalau sudah misalnya pas ruku, biasanya pas ruku ini paling mudah posisi untuk menempelkan mata kaki. Ketika itu sudah, ya sudah. Yang penting lurus sudah. Jadi tidak dituntut untuk menempelkan terus. Nah, untuk menempelkan terus mata kakinya. Sebagaimana tanbih dari Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah taala. Dan juga alfanifillah, nah, hendaknya apa? Jangan kasar. Dalam artian ketika ingin merapatkan jangan kasar kakinya. Dalam artian ketika mepet kasar, apalagi dengan orang awam, ini juga penting. Kalau memang mereka sudah lari tidak mau karena tidak tahu hukumnya, sudah. Itu bukan tanggung jawab kita. Nah, barakallahu fiikum, naktafi bihadza.